Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kita bisa kembali berjumpa untuk kita bersama-sama beribadah, melayani Tuhan, dan juga belajar akan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yaitu Rut. Ini kitab di dalam Perjanjian Lama, ada 4 pasal. Sebenarnya kalau ditanya bagian mana yang akan dikhotbahkan, jawabannya adalah keempat-empatnya gitu ya. Nah, maka dalam bagian ini saya tahu kalau ini membaca Rut 1 sampai Rut 4, setelah itu selesai sampai bagian pas ayat yang terakhir, setelah itu saya tinggal doa tutup gitu ya. Nah, izinkan saya tidak akan membacakan seluruh bagian ini di awal, tetapi nanti di dalam bagian-bagian tertentu saya akan meminta kita untuk membuka Alkitab dan kita membaca bagian tertentu dalam kitab Rut tersebut. Nah, jikalau Bapak Ibu membuka Alkitab mulai dari sekarang tentu dipersilakan dikasih bookmark dulu, yaitu dalam kitab Rut. Nanti kita akan lihat beberapa ayat dari beberapa pasal yang ada di dalam kitab Rut tersebut. Nah, tema yang diberikan adalah berbicara mengenai kesetiaan. Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai kesetiaan, saya memulai dengan sebuah penjelasan begini Bapak Ibu. Kesetiaan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kesetiaan itu hasil dari sesuatu. Saya ulangi ya. Kesetiaan itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kesetiaan itu merupakan hasil dari sesuatu. Kalau orang itu dikatakan setia, bukan karena dia punya yang namanya kesetiaan, tetapi punya hal-hal lain di dalam kehidupannya. Nah, untuk menyederhanakan, izinkan saya mengatakan dan memulainya seperti ini Bapak Ibu. Orang itu bisa setia dengan banyak alasan. Tapi banyak alasan itu belum tentu bisa mengatakan bahwa orang tersebut setia. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ada seorang suami istri, menikah sudah puluhan tahun. Bahkan pada akhirnya mereka menikah di usia pernikahan 50 tahun. Wah, pernikahan emas. Maka sama keluarganya kemudian dipestakan. Dan ketika dipestakan kemudian maka biasalah ya, karena sudah kakek nenek gitu ya. Mereka tetap gandengan tangan, romantis. Maka anak-anak dan cucu-cucunya berkata, papa, mama, kakek, nenek, tolong dong ajarkan kami rumus supaya bisa langgeng setia sampai puluhan tahun, 50 tahun. Maka neneknya cuma senyum-senyum, lalu kakeknya mulai bercerita. Gini loh ya, papa kakek ini mau cerita sama kalian. Apa rahasianya kakek, nenek, papa, mama ini bisa nikah sampai 50 tahun. Bahkan bukan cuma nikah 50 tahun, tanpa konflik sekalipun. Wah, keren kan ya, setia dan tanpa konflik. Apa rumusnya? Semua dimulai sejak dari awal pernikahan. Wah, ini beberapa orang udah mulai mencatat itu ya. Cucu-cucunya mencatat, awal pernikahan ini penting ya. Apa pentingnya? Dia berkata, waktu papa, mama, kakek, nenek ini menikah. Dulu kakek itu suka pelihara kucing. Wah, anaknya bingung. Sepanjang dia hidup kok gak pernah lihat kucing ya. Tapi kok dulu katanya pelihara kucing. Nah dulu kakek ini, papa ini suka pelihara kucing. Waktu nikah masih pelihara kucing. Suatu hari setelah awal-awal pernikahan, beberapa bulan pernikahan, si nenek ini lagi masak ikan goreng. Nah setelah masak ikan goreng itu taruh di atas meja. Lalu kemudian sebelum makan gitu ya, biasa ngobrol-ngobrol dulu, waktu kami mau makan kaget. Kenapa? Ikannya dimakan kucing. Waktu seperti itu kaget kakek. Kakek mau lihat nih responnya nenek gimana nih. Kalau kucing kesayangan kakek makan ikan goreng yang dimasak untuk makanan kita berdua. Bukan marah-marah. Justru nenek itu mendekati sama si kucing, dibelai-belai dan berkata, kucing makan ikan ya, satu ya. Gitu ya. Si kakek bingung tapi karena si nenek tidak berespon bagaimana-mana, dimasakkan ikan lagi ya sudah dianggap beres. Besoknya masak ikan lagi. Dan peristiwa yang sama terjadi. Kucing makan ikan. Lalu kemudian si nenek kembali mendekati si kucing dan berkata, aduh kucing kok makan ikan lagi sih? 2 kali loh sudahan gitu ya. Lalu singkat cerita besoknya masak ikan lagi. Dan yang terjadi adalah ketika ikan itu dimakan oleh si kucing. Kali ini gak dibelai Bapak Ibu.
Bahkan diberikan susu Bapak Ibu. Oh kucing makan ikan ya, oh ini susu nih diminum gitu ya. Si kakek lihat ini, waduh enggak salah pilih istri ini ya. Kenapa? Ini istri idaman, luar biasa ya. Sayang juga sama kucing saya. Tapi setelah diberikan susu enggak berapa lama, kucingnya mati. Ternyata sebelum ada kasus kopi sianida, sudah ada kasus susu sianida gitu ya. Kucingnya mati. Si kakek begitu melihat kucingnya mati, bawa, waduh sedih sekali, meraung-raung. Terus kemudian nanya, kenapa sih kamu kok tega banget, ternyata kamu tuh bukan cewek yang baik, ternyata kamu tuh psikopat. Wah marah-marah dia. Si nenek itu enggak marah sama sekali, enggak marah. Dia cuma mendekati kakek dengan sabar, dia elus pundak kakek dan berkata, ya gitu ya, satu gitu ya. Oh kakek itu masih marah sekali ya. Wah kamu itu gimana sambil membeli kucing. Terus kemudian nenek tetap memeluk dan berkata, dua. Dan untung kakek sadar. Kenapa? Tinggal satu kesempatan. Sejak saat itu sampai sekarang, enggak pernah lagi bertengkar. Relasi kami baik-baik dan kami menjadi pasangan yang setia pernikahan 50 tahun. Setia enggak Bapak Ibu 50 tahun? Setia loh. Betul ya? Tapi kalau tanya gini, apa alasan setianya? Nyawanya tinggal satu ya. Berani macam-macam. Oh, langsung berjumpa dengan sang kahlik gitu ya. Sang pencipta. Setia sih, kelihatannya setia. Tapi kalau tanya apakah setia ini dibangun dengan alasan yang benar dan tepat? Jawabannya tidak. Saya pindah sekarang dari contoh cerita humor di dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin bisa berkata saya setia kok. Saya gak pernah pindah agama. Saya setia kok. Saya ibadah. Saya setia kok. Saya baca firman. Saya setia kok, saya pelayanan. Saya gak mempertanyakan aktivitasnya. Sama seperti tadi suami istri, kelihatan setia. Tapi kita tahu akarnya bukan yang tepat. Alasannya bukan alasan yang benar. Maka sekarang pertanyaannya begini. Ketika kita kelihatan setia, karena melakukan berbagai macam aktivitas rohani. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang mendasarinya? Apa yang membuat kita tetap mau datang beribadah? Apa yang membuat kita tetap mau kemudian mencari Tuhan? Apa yang membuat kita tetap mau pelayanan? Apa yang membuat kita secara penampakan manusia kita dianggap setia? Itu jauh lebih penting ketimbang yang terlihat di depan mata. Saya percaya setelah peristiwa si kakek nenek tersebut, andai kata ini kisah betul-betul terjadi. Ini cuma cerita sih Bapak Ibu ya, nggak terjadi ya. Andai kata kisah ini sungguh-sungguh terjadi, saya percaya anak cucunya tidak belajar meniru. Nggak akan meniru, betul kan ya? Mungkin si istri-istrinya mulai berkata, bagus nek ya, kenapa nggak diajarin sejak dari awal gitu kan ya. Tapi saya ingin percaya bukan ini yang akan dikerjakan. Kesetiaan semacam ini akan dianggap sebagai kesetiaan. Dan saya ingin percaya ketika kita setia ke gereja, setia pelayanan, bahkan setia memberi diri dan memberi persembahan. Tanpa alasan yang benar. Maka saya percaya sebenarnya di mata Tuhan ini bukan kesetiaan. Ketika kita melayani untuk mendapat sesuatu, itu bukan kesetiaan, itu transaksi. Ketika kita ke gereja, kita bukan dengan sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, dan kita sungguh-sungguh ingin berelasi dengan Tuhan, itu bukan kesetiaan, itu kemunafikan. Maka hari ini ketika kita membicarakan mengenai kesetiaan, yang saya ingin ajak kita belajar melihat adalah apa fondasi dari kesetiaan tersebut. Apa akarnya? Apa yang menjadi landasan untuk kita itu bisa kemudian berkata, aku benar-benar setia. Bukan hanya terlihat setia, tapi benar-benar setia. Nah saya bocorkan saja ya, saya kasih kata kuncinya satu gitu ya. Satu kata kunci ini yang menjadi fondasi kesetiaan dan inilah yang akan kita gali. Nah setelah saya kasih tahu kalau mau pulang silakan pulang ya, kan sudah selesai gitu ya.
Nah, tentu saja kita akan melihat kenapa itu fondasinya. Apa fondasinya? Yaitu adalah penyangkalan diri. Kesetiaan yang sejati dibangun dari penyangkalan diri. Dan itulah akan kita lihat di dalam kitab Rut ini. Pertama-tama rekan-rekan saya ingin mengajak kita melihat bahwa kitab Rut itu kitab yang seperti apa sih? Di dalam perjanjian lama, apalagi saya yakin dan percaya kita semua banyak tahu bahwa orang-orang pada masa tersebut sangat mengagungkan gender laki-laki. Sehingga sangat jarang gender perempuan itu disebutkan. Wanita disebutkan itu sangat jarang. Apalagi kemudian dijadikan sebuah tokoh. Apalagi dipercayakan menjadi nama kitab. Yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Orang Yahudi ketika membaca perjanjian lama, Bapak Ibu meskipun disebut Taurat, mereka memang sangat meninggikan Taurat, tapi mereka itu hampir membaca seluruh perjanjian lama dan menghafalkannya. Sehingga kalau ditanya kitab mana saja yang dibaca oleh orang-orang perjanjian lama atau orang-orang Yahudi sampai saat ini, jawabannya adalah seluruh perjanjian lama. Dan Bapak Ibu, kenapa ada kitab Rut? Dan sebenarnya perjanjian lama itu ada dua kitab sih yang unik. Yang satu Rut, yang satu Esther. Dua-duanya dengan nama perempuan. Kenapa kitab Rut itu penting di dalam kitab perjanjian lama? Saya akan mulai terlebih dahulu dengan hal tersebut. Bapak Ibu, kita perlu tahu posisi kitab Rut. Dalam perjanjian lama kenapa sih kitab Rut ini penting? Padahal sebenarnya kalau kita baca, ini kan urusan domestik keluarga toh. Betul ya? Ini yang keluarganya Naomi sama mantunya si Rut. Apa pentingnya sih keluarga ini, catatan silsilah keluarga ini bagi orang Israel? Saya kan percaya Indonesia penting enggak mengenal Insinyur Soekarno? Jawabannya pasti penting. Tapi pertanyaannya sepenting apa keluarga Insinyur Soekarno terhadap bangsa Indonesia? Saya kan percaya enggak ada di antara kita yang kemudian bisa menghafal berapa banyak istrinya Bung Karno dan siapa saja namanya. Mungkin enggak banyak di antara kita tahu. Oh banyak tuh istrinya Bung Karno. Mungkin ada yang terkejut. Banyak istrinya Bung Karno itu. Dan beberapa orang, bahkan orang yang kemudian katakan sangat cantik sekali. Bahkan ada kisah saya pernah pergi ke satu tempat, itu merupakan tempat yang didedikasikan untuk wanita yang dicintai oleh Bung Karno. Tapi Bung Karno pernah patah hati gara-gara wanita itu. Tapi kan kalau kita tanya dalam buku catatan sejarah Indonesia, ada enggak catatan sejarahnya hidup keluarga Bung Karno? Kan jawabannya enggak ada. Sekarang kenapa ada keluarganya Naomi, cerita keluarganya Naomi itu penting bagi kehidupan orang Israel, bahkan terus-menerus dipelajari. Jawabannya ini Bapak Ibu. Kitab Rut itu merupakan sebuah introduksi pengenalan tentang Daud. Rut itu menjadi sebuah masa transisi untuk menceritakan inilah raja yang Tuhan berkenan. Dan raja inilah yang bukan cuma sekedar memerintah dengan luar biasa, tetapi nanti dari keturunan raja inilah akan dihadirkan Mesias. Yang orang Israel, orang Yahudi sampai masa kini masih tetap menantikan akan hal tersebut. Inilah engselnya, inilah kuncinya. Kok tahu? Kita lihat nih. Rut pasal 4 ayat 17. Nah, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, ini anaknya si Rut sama si Boas. Gitu ya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Perhatikan, tidak selesai di sini loh. Disebutkan apa? Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sehingga kita tahu bagian ini dituliskan untuk sebagai sebuah penjelasan introduksi. Mengenalkan orang Israel, inilah cara Tuhan bekerja menghadirkan akan pertolongan bagi bangsa Israel. Tuhan bisa mengerjakan dengan cara-cara yang ajaib dan cara-cara yang luar biasa. Dan apa menariknya dari kitab Rut, yaitu tentang tema penyangkalan diri secara penuh. Ini sebagai sebuah introduksi kepada Daud, tetapi secara teologi yang dihadirkan dalam kitab Rut ini mau mengajarkan satu, yaitu apa? Mengajarkan bagaimana
kita harusnya menyangkal diri secara penuh. Karena dari cara menyangkal diri secara penuh itulah Tuhan bisa jadikan jalan keselamatan. Kita akan melihat beberapa hal Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Rut itu kita tahu kisahnya ya. Mungkin bagian yang tidak terlalu familiar, Rut itu kemudian berasal dari bangsa Moab. Dia itu menikah dengan Kilion, anaknya Elimelek dan Naomi orang Israel. Dia ini bangsa asing Bapak Ibu. Tapi singkat cerita suaminya si Naomi meninggal. Naomi jadi janda. Punya 2 anak, punya 2 mantu. Lalu ironinya dua anaknya Naomi yang cowok meninggal. Jadi tinggallah Naomi dengan 2 mantunya. Lalu Naomi yang kemudian stres tinggal di bangsa asing. Dia pikir sudahlah aku sudah gak punya siapa-siapa. Aku adalah orang yang asing terdampar di negara asing. Aku pulang aja. Maka dia berkata kepada 2 mantunya, sudah karena kamu juga sudah tidak ada relasi apa-apa, anakku juga udah mati, kamu juga udah punya pasangan, udah kamu pulang aja kepada bangsamu masing-masing. Silakan pulang, aku akan pulang pada negaraku, kepada bangsaku. Yang satu mantunya pulang, yang satu si Rut ini kemudian ikut. Dan ketika Rut ikut Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar masalah ya sudah nikah, ya sudahlah ikut ajalah kepada mertua. Bukan loh Bapak Ibu. Tetapi ketika Rut dari bangsa asing itu ikut, itu menandakan apa? Menandakan bahwa sebenarnya Rut secara politis juga sedang menaklukkan diri kepada bangsa lain. Ingat Rut bukan bangsa Israel. Dia orang Moab. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan kisah-kisah perjanjian lama, Moab dan Israel itu musuhan Bapak Ibu. Israel sering kali berperang melawan bangsa Moab. Sehingga bayangkan Rut sebagai orang Moab, sekarang kemudian mau berkata, aku akan ikut kepada engkau Naomi, kepada bangsamu Naomi. Maka ini sebenarnya terjadi merupakan sebuah penundukan diri, penyangkalan diri secara politis, secara kebangsaan ditundukkan. Dan Bapak Ibu, apakah itu cuma sekedar tafsiran saya? Enggak. Karena ada teks Alkitab yang meneguhkan dan menguatkan akan hal tersebut. Apa? Bapak Ibu ketika kita membaca Rut yang kemudian berkata kepada Naomi, aku akan ikut engkau. Lalu benar-benar dia ikut kepada bangsa Israel. Dan sampai di Israel tersebut, singkat cerita setelah sekian lama, lalu kemudian Naomi itu mau menjodohkan Rut dengan Boas. Boas adalah seorang kaya dan merupakan keluarga besar dari Elimelek. Sehingga di dalam tradisi orang Israel pada waktu itu, kalau ada keluarga yang meninggal dan belum punya keturunan, perhatikan kata kuncinya ini, belum punya keturunan, maka keluarga besarnya itu kemudian mempunyai kewajiban untuk apa? Menghasilkan keturunan bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Elimelek dan Naomi sudah punya 2 anak, berarti beres. Maka Naomi tidak perlu cari pasangan lagi supaya punya keturunan. Meskipun anaknya sudah meninggal, tapi pernah ada. Sekarang masalahnya adalah mantunya ini belum punya anak. Si Rut ini belum punya anak. Maka pada waktu itu si Naomi mau kemudian membawa Rut mengenal Boas untuk kemudian dinikahi oleh Boas. Dan Bapak Ibu, pernikahan itu bukan masalah kesenangan Rut. Ini bukan masalah Rutnya yang, akhirnya aku dapat suami lagi. Bukan Bapak Ibu. Pernikahan di dalam tradisi pada waktu itu merupakan kehormatan bagi Naomi. Sehingga ketika Rut mau mengatakan, oke, aku bersedia untuk menikah dengan Boas, bersedia melakukan, bahkan caranya Bapak Ibu kalau membaca di dalam kitab Rut kita tahu ya, caranya bukan Rut atau Naomi datang dan berkata kepada Boas, Boas nikahinlah Rut, bukan loh. Pakai atur strategi loh. Caranya apa? Pergi ke ladang, kemudian sembunyi, ketika Boasnya tidur, dia kemudian ada di bawah kakinya, Boas tidur di sana. Ketika bangun Boas kaget, kemudian tanya, kamu ini siapa? Kemudian mulailah perkenalan. Maka Bapak Ibu, itu adalah latar belakang dari hadirnya Biro Jodoh, gitu Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu contohnya. Triknya apa? Blind dating.
Yang muda-muda kalau tahu istilah blind dating ya, nggak kenal tiba-tiba datang kumpul kenalan ngobrol. Nah ini adalah caranya. Ruth belum kenal Boaz, Boaz belum tentu kenal Ruth, maka kemudian mereka ketemu dan mereka mulai kenalan. Lalu Boaz mulai tanya silsilah keluarga dan Boaz tahu dia punya kewajiban untuk menikahi Ruth. Bukan karena awalnya bukan karena cinta, dasarnya bukan karena suka sama suka. Dasarnya apa? Hukum. Hukum yang harus dipatuhi. Dan ini kalau dipenuhi, siapa sih yang terhormat? Naomi. Maka perhatikan tadi ayat yang kita baca. Ketika Ruth yang punya anak, disebutnya anaknya siapa? Saya tunjukkan ya. Nah ini. Ketika Ruth punya anak, dikatakan apa? Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Kenapa bukan Ruth? Kenapa Naomi? Jawabannya adalah karena yang diberuntungkan dari pernikahan Ruth dan Boaz itu bukan Ruth. Yang diuntungkan secara hukum itu adalah Naomi. Sehingga dengan cara ini Bapak Ibu kita melihat ketika Ruth itu sampai mau menikah dan mau melakukan semua adat istiadatnya orang Yahudi. Itu menandakan bahwa Ruth sedang betul-betul menyangkal dirinya. Dia betul-betul tidak lagi memandang kesenangannya sebagai hal yang perlu dikejar. Tapi dia berusaha untuk menyenangkan Naomi, keluarganya tersebut. Dan bersedia melakukan demi kesenangan Naomi. Dan itulah yang dimaksudkan dengan penyangkalan diri. Penyangkalan diri berbicara adalah kita punya kesenangan. Tapi kita rela untuk menanggalkan kesenangan kita dan menjadikan kesenangan yang lain sebagai kesenangan kita. Itu menyangkal diri. Maka ketika Tuhan Yesus berkata barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Sekarang kita belajar apa arti menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak sama dengan diet Bapak Ibu ya. Jadi tolong bedakan antara menyangkal diri dengan kebiasaan kita yang suka diet. Orang diet itu bagaimana sih Bapak Ibu? Orang diet itu begini. Suka sesuatu tapi berkata tidak. Maka biasanya kalau orang diet, misalnya contoh nih. Saya ini termasuk salah satu penggemar mie Bapak Ibu. Semua jenis mie. Dari mie yang mahal sampai mie yang merupakan selera Nusantara. Apa itu? Indomie, selera. Gitu ya. Saya suka Bapak Ibu. Maka kalau diajak makan mie, ada rekan saya juga di kantor yang suka makan mie. Ayo Sam, makan mie gitu ya. Saya itu bergumul. Kenapa? Saya ini diet tepung Bapak Ibu. Tapi begitu ada mie gitu ya. Jawaban saya adalah begini. Pertama, ayo makan mie. No. Tegas pertama. Oke. Tapi dia kata, ini mie enak loh. Mulai saya berkata, no. Sudah turun ya. Saya, ini mie baru buka. Dan bukan cuma sekedar mie. Ada toppingnya banyak. Ada ayam, ada jasyo, bahkan ada yang haram dan harum. Gitu ya. Yaitu babi. Saya mulai berkata, jangan gitulah, enggak lah. Enggak. Lalu dia berkata gini, sudah tak traktir. Langsung saya berkata, jadilah kehendakmu gitu ya. Masih suka enggak makan mie? Masih suka. Maka itu pergumulan saya paling berat terkait tentang diet tepung adalah dengan mie. Roti apa saya bisa berkata, enggak makan. Tapi kalau dengan mie itu susah. Dan itulah diet. Dan kita berpikir menyangkal diri seperti itu. Ayo kita layani. Oh enggak mau Tuhan mestinya, tapi ya sudahlah saya kerjakan. Hati kita enggak di sana. Tapi ketika kita mengerjakan, maka itu bukan menyangkal diri. Menyangkal diri itu begini. Saya punya keinginan. Dan saya tahu keinginan saya ini bukan keinginannya Tuhan. Saya rela taruh. Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma kita taruh sambil kita jalankan kehendak Tuhan, sambil kita lihati hal tersebut. Enggak heran Bapak Ibu, itulah dosa. Kenapa kita sukar lepas dari dosa? Karena kita cuma tanggalkan, tapi kita enggak pernah mengubah kecintaan kita. Kita tetap cinta kok sama dosanya. Sambil kita tinggalkan, sambil kita liatin, sambil kita lakukan yang lain. Enggak heran satu titik nanti kita akan balik. Menyangkal diri itu berarti kita letakkan apa yang kita harapkan dan inginkan
dan tidak Tuhan inginkan. Lalu kita geser pandangan kita kepada apa sih yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki. Lalu itulah yang kemudian kita ambil dan kita belajar mencintai hal tersebut. Sampai di satu titik nanti kita bisa berkata, ini loh kesenanganku. Dan Tuhan berkata, itu juga kesenanganku. Kesenangan kita dengan kesenangan Tuhan bertemu. Ingat ya, bukan lagi ini loh keinginan Tuhan, bukan loh. Bahasanya ini keinginanku. Loh yang ini apa? Yang lama. Ini manusia lama, ini manusia baru, ini kesenanganku. Tuhan berkata, ini juga kesenanganku. Di titik itulah kita bisa berkata, itu penyangkalan diri. Di Alkitab ada enggak contoh penyangkalan diri? Saya akan kasih contoh mulai dari yang paling awal dulu Bapak Ibu. Sebenarnya bukan contoh penyangkalan diri, tapi contoh di mana titik kesenangan manusia dengan kesenangan Tuhan bertemu. Ketika Tuhan ciptakan Hawa. Lalu Tuhan jadikan Hawa, lalu manusia pingin enggak sama si Hawa tersebut? Adam ingin enggak? Ingin. Kenapa? Karena manusia pertama-tama yang berkata, Tuhan, semua kok punya pasangan? Gajah punya pasangan, monyet punya pasangan. Setelah dikasih nama satu-satu sama si Adam, Adam cuma lihat dirinya, lah aku sama siapa? Aku jalan sama siapa? Aku kok enggak jalan sama siapa-siapa? Maka kemudian dalam kondisi itu kemudian Tuhan berkata, yuk tidur. Lalu Tuhan jadikan Hawa. Tapi Bapak Ibu kalau kita baca jauh sebelumnya, Kejadian pasal pertama, dikatakan apa? Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Sebelum Tuhan ciptakan Hawa, Tuhan sudah punya konsep bahwa suatu hari nanti ada perempuan. Berarti kalau tanya adanya laki-laki dan perempuan, keinginannya siapa? Keinginannya Tuhan. Maka ketika Adam sendiri, lalu kemudian Adam berkata, aku butuh pendamping. Keinginannya siapa? Keinginannya Adam. Maka dalam hal ini keinginan Tuhan dan keinginan Adam bertemu. Sehingga kalau tanya bisa enggak sih kita menyangkal diri? Jawabannya memungkinkan. Dan inilah yang seharusnya terjadi. Kesetiaan dibangun dari penyangkalan diri. Maka hari ini saya mengajak kita mencoba mengoreksi diri kita. Kalau kita berkata saya setia kepada Tuhan, jangan tanya sering enggak ke gereja, jangan tanya itu. Jangan tanya sering enggak baca Alkitab, jangan tanya. Tanyanya adalah saya menyangkal diri atau tidak. Karena hanya orang yang menyangkal diri, yang rela menanggalkan segala keinginan nafsu duniawinya ditaruh. Lalu memandang kepada Tuhan dan belajar mencintai kesenangan Tuhan. Sehingga terus menerus mengejar kecintaan Tuhan. Terus menerus mau dekat dengan Tuhan. Disinilah ini orang setia. Dan itulah yang terjadi karena penyangkalan diri. Maka apakah kita hari ini adalah orang yang menyangkal diri? Apakah kita adalah orang yang rela meninggalkan keinginan kita dan belajar menjadikan keinginan Tuhan sebagai keinginan setiap kita? Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, melalui penyangkalan diri itulah maka hadir berkat yang besar. Berkat bagi bangsa lain. Dan inilah panggilan Israel. Kenapa sih kitab Rut itu dituliskan? Untuk introduksi bahwa nanti ada Daud. Yes, betul itu. Tapi jangan lupa, kitab Rut dituliskan bukan cuma dokumen sejarah. Supaya orang Israel melihat, oh ternyata gitu ya Tuhan hadirkan Daud. Ternyata ini ya cara kerjanya Tuhan, bukan cuma itu. Tetapi orang Israel ketika setiap kali membaca kitab Rut, selalu diingatkan, inilah penyangkalan diri penuh. Yang harusnya dikerjakan oleh setiap orang Israel, supaya melalui hidup mereka, menjadi berkat bagi bangsa lain. Kenapa sih kita perlu setia? Kesetiaan kita Bapak Ibu bukan supaya masuk surga. Kita masuk surga itu anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kita setia loh, kita masuk surga.
Seringkali saya di dalam pengajaran di kampus atau dalam ceramah atau seminar suka ditanya pertanyaan hipotetik, kemungkinan yang seringkali ditanyakan. Yaitu apa? Kalau Pak ada orang Kristen sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, tiba-tiba karena desakan kehidupan dia berbuat jahat, dan ketika dia berbuat jahat, anggap aja dia membunuh orang, dia kabur, dia ketabrak, dia mati. Dia mati ketika dia kabur dari kejahatannya. Masuk surga enggak? Nah, itu pertanyaan yang suka ditanyakan. Jawabannya adalah kalau ceritanya cuman begitu dan jelas orang ini sudah percaya Yesus tapi kemudian jatuh di dalam dosa dan mati di dalam keberdosaan dia, jawabannya adalah tetap masuk surga. Loh kok bisa? Kan dia berbuat dosa. Jawabannya masuk surga itu bukan karena dosa atau tidak. Dalam khotbah hari ini, masuk surga bukan karena kita setia atau tidak setia. Masuk surga karena apa? Anugerah Tuhan. Itu jawabannya. Anugerah Tuhan. Maka hari ini ketika kita berbicara mengenai kenapa kita penting untuk belajar kesetiaan, bukan supaya kita mendapat sesuatu dari Tuhan, salah. Karena Tuhan kasih kepada kita, entah kita setia atau tidak setia. Dan bukankah itu sudah dibuktikan dalam kehidupan kita hari ini. Berapa banyak di antara kita jarang setia kepada Tuhan. Seringkali kita kompromi kepada Tuhan. Seringkali kita justru melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bukankah Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya bagi setiap kita? Betul bukan? Jadi syarat untuk mendapatkan berkat Tuhan bukan kesetiaan. Pertanyaannya kalau gitu kenapa sih kita perlu setia? Jawabannya satu. Melalui kesetiaan, Tuhan mau hadirkan berkat bagi orang lain melalui hidup kita. Panggilan kesetiaan adalah panggilan menjadi berkat. Dan itulah yang kita lihat melalui kesetiaan Rut, Bapak Ibu. Penyangkalan dirinya itu melahirkan Daud. Dan kita tahu bersama melalui Daud lahirlah Yesus Kristus. Yang kemudian mendatangkan berkat bagi seluruh dunia. Dan bagaimana cara Yesus mendatangkan berkat bagi seluruh dunia? Jawabannya sama Bapak Ibu. Menyangkal diri bukan? Bukankah dia adalah Allah yang rela menjadi manusia? Bahkan di dalam keadaannya sama seperti manusia, dia rela menyangkal dirinya sendiri. Disalib, menanggung dosa setiap kita, hukuman dosa setiap kita ditanggung di atas kayu salib. Sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia rela menanggung hukuman manusia. Penyangkalan diri bukan? Padahal harusnya bukan dia yang disalibkan, tapi dia rela disalibkan. Dan bukankah melalui karya penyaliban Yesus, hari ini kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Maka kalau ditanya apa sih pentingnya setia? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita di tangan Tuhan dipakai menjadi alat yang menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu khotbah ini dengan kesaksian bukan dari kisah hidup saya, tapi yang ini kisah nyata dan ini kisah terjadi di depan mata saya sendiri karena ini adalah kisah tentang ayah saya, almarhum, sudah meninggal. Ayah saya kenapa meninggal? Ya karena sudah waktunya ya, gitu ya. Sudah waktunya, tapi kalau tanya penyebab secara jasmaninya apa meninggal? Karena sakit. Dan sakitnya bukan tiba-tiba, sakitnya sudah lama. Sejak saya muda, sejak saya umur kira-kira 14 tahun. Ayah saya itu sudah jatuh sakit, sakitnya apa? Sakit pengecilan otak Bapak Ibu. Jadi otak itu semakin lama semakin menyusut gitu ya. Sehingga segala kemampuannya menurun Bapak Ibu. Kemampuan motorik jalan jadi seringkali jatuh gitu ya. Buang air kadang-kadang tidak merasa. Dan mulai terakhir-terakhir gitu ya, mulai banyak memori-memori yang hilang gitu ya. Kemampuan untuk mengingat juga lemah sekali, itulah penyakitnya. Dan di tengah-tengah ayah saya sakit seperti itu, kami keluarga miskin Bapak Ibu, tidak mampu mengobati. Apalagi di zaman itu satu kali suntikan itu harganya 1 juta sekian. Dan sehari butuh 2-3 kali suntikan, setiap hari. Berarti bayangkan Bapak Ibu, 1 bulan itu bisa puluhan juta dikeluarkan. 1 tahun bisa ratusan juta dikeluarkan. Kami nggak mampu Bapak Ibu. Kami cuma obati beberapa hari pertama, setelah itu kami give up. Sudah nggak punya uang, semua sudah dijual, nggak bisa. Jadi bagaimana? Kami cuma berdoa memohon akan pertolongan Tuhan.
Di dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, mengalami kondisi sakit, bayangkan ayah saya dari pekerja aktif, tiba-tiba tidak bisa bekerja seperti itu. Saudara-saudaranya itu beberapa sukses, kaya Bapak. Adik-adik papa saya itu suatu hari datang, ada satu adik yang datang. Dan dia bukan orang Kristen. Dia lalu berkata kepada papa saya begini, sudah, tidak usah ikut Yesus, ikut saya saja. Maksudnya ikut keyakinannya dia. Kalau kamu ikut akan keyakinan saya, ikut agama saya, ikut tradisi, nanti nyembah inilah, nanti pakai cara inilah, minum ramuan ini dan lain sebagainya. Saya jamin, bukan sembuh. 5 hal saya kasih buat kamu. Wah, apa itu Bapak Ibu? 1, biaya pengobatanmu ditanggung sepenuhnya oleh dia. Suntikan-suntikan tadi itu. Sampai sembuh. Atau dengan kata lainnya sampai mati. Karena sebenarnya nggak ada obatnya. Ditanggung. Dan ini bukan sesumbar Bapak Ibu ya. Dia orang kaya. Dia sanggup melakukannya. Itu 1. Kedua, kamu tidak bisa jalan sendiri. Istrimu harus bekerja menggantikan kamu. Anakmu, maksudnya saya, anak tunggalnya. Harus sekolah. Tidak ada yang jaga kamu. Saya siapkan suster dan saya yang biayai. 2. 3, Bapak Ibu. Untuk transportasi pergi ke rumah sakit, kami dulu tidak punya mobil Bapak Ibu. Tidak punya motor. Jadi setiap kali pergi naik angkutan umum, bis atau naik bimo gitu ya. Naik mikrolet itu. Kalau terpaksa naik taksi, dia katakan saya kasih mobil baru, plus sopirnya. 3 janjinya. 4, kami rumah tinggal di rumah kecil yang mau roboh, tidak bisa perbaiki. Dia katakan rumahmu akan saya bangun 3 lantai. Dan selama proses pembangunan saya tinggalkan di apartemen. Di zaman itu Bapak Ibu, apartemen itu yang bisa ninggalin cuma orang kaya. Itu janjinya keempat. Dan kelima, anakmu satu-satunya, maksudnya saya, dibiayai sekolah sampai lulus S1. Dan sekali lagi ini bukan sesumbar Bapak Ibu. Dia sanggup melakukannya. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu jadi ayah saya. Tulang punggung keluarga yang tiba-tiba jatuh gak bisa apa-apa. Bahkan bukan gak bisa kerja lagi. Bahkan untuk hidup dengan dirinya sendiri. Sudah susah dan sulit. Ada 5 hal yang bisa dia dapatkan. Cukup 1 syaratnya. Pindah. Bahasa sekarangnya login ke tempat lain. Saya masih ingat ayah saya jawab begini. Lebih baik aku mati daripada meninggalkan Yesus. Oh, adiknya marah besar. Dia maki-maki. Dan dia berkata gini, coba ya nanti lihat ya. Apa yang Yesus bisa lakukan buat kamu. Dan memang gak pernah dibantu. Keluarga ini lepas tangan, gak bantu apapun. Ya kami kembali dalam kondisi, memang selalu miskin ya, tetap aja dalam kondisi seperti itu. Saya sembuh, jelas tidak jawabannya. Ayah saya akhirnya meninggal. Tapi Bapak Ibu yang mau saya ceritakan adalah adiknya yang nawarkan tadi itu. Satu kali dia juga jatuh sakit, lalu kemudian dia diinjili oleh keluarga, oleh hamba Tuhan yang datang. Pertama masih keras, terus keras. Sampai satu kali di akhir dari kehidupannya. Adiknya ini kemudian berkata, aku mau dibaptis. Aku mau percaya Yesus. Saya menyayangkan saya belum pernah tanya sama paman saya ini. Apa penyebabnya kamu percaya Yesus? Tapi kok saya percaya Bapak Ibu. Kalau dia boleh cerita. Dia mungkin akan berkata, aku pertama sudah heran. Kenapa kok kakakku tuh tidak mau meninggalkan Yesus? Yesus ini bisa buat apa sih? Bukankah Yesus juga tidak bisa menolong dia bahkan sampai mati? Kenapa sih? Apa sih hebatnya Yesus sampai dia tetap mau setia kepada Yesus? Tapi pelan-pelan melalui taburan Injil yang dibagikan waktu demi waktu. Akhirnya dia mengenal Tuhan. Sehingga kalau boleh Bapak Ibu saya simpulkan. Apa yang membuat dia kenal Tuhan? Taburan Injil pertama adalah penolakan dari ayah saya. Yang berkata, lebih baik aku mati daripada ikut Yesus. Benih yang kecil, benih yang sederhana, kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan pakai membawa keluarganya
Satu demi satu. Percaya Tuhan. Dari adiknya ini, lalu mamanya, nenek saya, juga pada akhirnya terima Yesus Kristus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang mayoritas keluarga besar dari ayah saya sudah kenal Yesus. Sudah percaya pada Yesus. Karena iman yang kecil, kesetiaan. Yang di tangan Tuhan, Tuhan pakai jadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka hari ini tantangan buat setiap kita adalah, maukah kita setia? Setia yang sungguh-sungguhnya loh. Bukan setia seperti pasangan suami istri tadi loh. Setia dengan dasar sangkal diri. Letakkan segala keinginan kita, nafsu-nafsu duniawi kita, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan belajar mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, kebenarannya. Dan kemudian menginginkannya, belajar mencintainya. Sehingga ketika kita mencintai apa yang Tuhan cintai, disitulah kita akan setia kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami bukan hanya terlihat setia, tapi tolong kami belajar menjadi pribadi yang setia kepada Engkau. Bukan untuk mendapat sesuatu dari Engkau, karena semuanya Engkau berikan bagi setiap kami jauh, bahkan sebelum kami setia kepada Engkau. Tapi ajar kami setia supaya melalui hidup kami ini, Tuhan bisa mendatangkan berkat bagi orang-orang yang melihat hidup kami, yang menjumpai hidup kami. Tuhan ajar kami setia melalui penyangkalan diri kami. Tidak mudah Tuhan untuk bagi kami menyangkal diri. Kami punya berbagai macam keinginan-keinginan yang bertentangan, yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Tidak mudah untuk kami melepaskannya. Tidak mudah untuk bagi kami juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Maka Tuhan tolong kami. Dengan kuasa-Mu yang ada di atas kayu salib, yang sudah mati dan bangkit memenangkan semuanya itu. Biarlah kuasa-Mu telah memampukan kami menyangkal diri. Dengan setia mengikut Engkau. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam setiap pergumulan kehidupan yang berbeda-beda. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.